Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Faiz Fatullah, mahasiswa di Tingkat Teknologi Bank Darah, Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan NIM P1337434221050. Kali ini aku akan share sedikit materi tentang donor darah. Apa itu donor darah? Donor darah yaitu proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Donor darah sendiri memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang UTD, PDRS, dan Jejaring Pelayanan Darah. Yang keempat, PMK Nomor 91 Tahun 2015 Standar Pelayanan Transfusi Darah. Yang kelima, yaitu PMK Nomor 92 Tahun 2015 terkait darah dan Peraturan UTD PMI. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Kepalang Merah Nomor 1 Tahun 2018. Donor darah sendiri memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, donor sukarela. Apa itu donor sukarela? Yaitu pendonor yang mendonorkan darahnya secara cuma-cuma dengan niat yang ikhlas atau tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua, donor keluarga atau pengganti, yaitu pendonor yang mendonorkan darahnya ketika dibutuhkan keluarganya atau orang lain. Yang ketiga yaitu donor bayaran, yaitu pendonor yang mendonorkan darahnya karena tujuan komersil atau untuk mendapatkan imbalan baik uang atau yang lainnya. Yang keempat yaitu donor plasma, yaitu seorang pendonor plasmaferesis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plasma. Nah, jika kita ingin mendonorkan darah, tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, pastikan tubuh kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, banyak zat besi. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman atau lengan pendek untuk memudahkan saat pengambilan darah. Yang keempat, minum yang cukup. Yang kelima, hindari aktivitas fisik yang berat. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Syarat donor. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, usia minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, interval donor yaitu 2 bulan. Yang kelima, tekanan darah diastol 60-100, sistol 90-160. Yang keenam, denyut nadi yaitu 50-100 kali per menit dan teratur. Yang ketujuh, suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedelapan, kadar Hb 12,5 sampai 17,0 gram per sen. Nah, jika kita donor darah, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, tentu membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, menurunkan resiko kanker. Yang ketiga, mendeteksi penyakit serius. Yang keempat, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, membuat sehat secara psikologis dan memperpanjang usia. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah donor. Buat kalian yang masih bingung, kali ini aku akan share tentang langkah donor untuk kalian. Yang pertama yaitu kalian harus datang ke lokasi donor. Yang kedua, kalian bisa mengambil formulir. Yang ketiga, mengisi dan menandatangani informasi konsen. Setelah mengisi,
kalian akan menimbang berat badan, kemudian akan dilanjut dengan pemeriksaan kadar hemoglobin dan juga golongan darah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan riwayat penyakit. Setelah kita lolos tahap pemeriksaan, maka tahap selanjutnya yaitu proses pengambilan darah. Setelah proses pengambilan darah selesai, kita dapat istirahat ke tempat yang telah disediakan oleh petugas, dan setelah itu kita bisa meninggalkan tempat donor darah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam donor.